19 negara bagian Amerika Serikat kerjasama Belt and Road Initiative (BRI) dengan Cina. Senjata canggih hipersonik Cina ungguli Rusia, Amerika makin tertinggal. Efek pengembangan mobil listrik, industri mobil mewah Jerman bangkrut. Perang dagang makin panas, strategi bea masuk barang impor jadi senjata Eropa tekan Cina. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Panama dan Cina mengumumkan bahwa kedua negara menjalin hubungan diplomatik. Pengumuman ini menjadikan Panama, negara di Amerika Tengah, sebagai negara terakhir yang mengabaikan Taiwan guna menjalin hubungan lebih erat dengan Cina. Kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia, langkah Panama tersebut tentu menjadi perhatian dunia internasional, terutama bagi Amerika Serikat dan wilayah Amerika Latin lainnya. Berikut informasi selengkapnya. Tanggal 13 Juni 2017, Panama mengumumkan bahwa mereka telah membangun hubungan bilateral dengan Cina melalui penandatanganan Joint Communique dan secara langsung memotong hubungan dengan Taiwan. Pengumuman tersebut tentu menjadi perhatian dunia internasional, terutama bagi Amerika Serikat dan wilayah Amerika Latin lainnya. Pasalnya, Panama lebih mengakui keberadaan Taiwan dengan membangun kerjasama antara kedua belah pihak serta mendukung upaya Taiwan untuk lepas dari tangan Cina. Sehingga hal tersebut tentu membuat Amerika Serikat merasa kecolongan karena Juan Carlos Varela sebagai Presiden Panama memilih untuk tidak memberitahu kepada negeri Paman Syam dan cenderung menutup-nutupi demi menghindari adanya intervensi. Tentunya tindakan tersebut membuat Amerika Serikat marah dan cukup menyesali terhadap apa yang dilakukan oleh Panama. Tetapi di sisi lain ini merupakan kemenangan bagi Cina karena selain berhasil memberikan pengaruh ke Amerika Latin secara lebih luas, terutama di wilayah Amerika Tengah, juga ini menjadi pintu masuk untuk memperluas Belt and Road Initiative atau BRI ke wilayah halaman belakang Amerika Serikat. Sehingga muncul pertanyaan, apakah dengan masuknya negara tirai bambu di Amerika Latin menjadi kontestasi baru bagi Amerika Serikat terhadap konfrontasi yang telah dimulai sejak tahun 2017? Sebenarnya, masuknya Cina di Amerika Latin bukanlah suatu momen yang baru. Hal tersebut dapat dilihat sejak pada tahun 1600-an, ketika Cina mulai menjajaki aktivitas perdagangan di wilayah Meksiko dengan membangun jalur jalan Sutra Tua atau Old Silk Road. Sehingga ini menjadi titik awal dimulainya kerjasama antar kedua belah pihak. Lalu, hubungan Cina dan Amerika Latin mulai meningkat ketika negara tirai bambu masuk sebagai anggota WTO pada tahun 2001 dan melakukan hubungan perdagangan secara lebih dekat. Dengan dekatnya hubungan kedua pihak tentu menghasilkan nilai keuntungan sebesar 10 miliar US dollar atau 2000 dan terus meningkat hingga mencapai 306 miliar US dollar di tahun 2018, membuat Cina menjadi partner terbesar kedua dalam perdagangan setelah Amerika Serikat. Tujuan Cina untuk mendekati Amerika Latin lain tak bukan hanya menjalin kerjasama pada bidang investasi dan perdagangan. Karena Cina sangat menginginkan sumber daya alam seperti kedelai, jagung, dan sebagainya yang dimiliki oleh wilayah Amerika Latin untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan di sisi lain, negara Amerika Latin juga membutuhkan teknologi dan infrastruktur untuk menopang sektor agrikultur mereka secara positif, membuat ini menjadi kesempatan bagi Cina untuk merekatkan hubungan dengan Amerika Latin yang bersifat timbal balik dan mengisi satu sama lain sehingga menjadikan hubungan mereka lebih mengarah win-win cooperation. Ditambah dengan kebijakan BRI yang berfokus pada infrastruktur dan stimulus dana, membuat Amerika Latin tidak dapat mengelak dari tawaran yang diajukan oleh Cina. Tentunya, 19 dari 32 negara di Amerika Latin dan Karibia menandatangani BRI membuat ini sebagai kemajuan bagi Cina dalam ekspansi kebijakan tersebut. Pembangunan hidroelektrik di Ekuador, rel kereta api di Argentina, akuisisi perusahaan energi Peru, stimulus dana ke Venezuela, dan sebagainya, menjadi bukti bahwa kebijakan BRI benar-benar menjadi ambisi untuk mempengaruhi negara Amerika Latin. Melihat hal tersebut, Amerika Serikat tentu merasa terusik dan terganggu dengan keberadaan Cina ketika sebagian besar negara di Amerika Latin mulai menandatangani BRI dan banyaknya pembangunan proyek infrastruktur serta manufaktur. Amerika Serikat menganggap bahwa ini menjadi bumerang bagi negara Amerika Latin karena stimulus dikucurkan dengan jumlah yang besar, membuat mereka memiliki kemungkinan untuk tidak dapat membayar hutang dan menjadi jebakan atau debt trap. Mike Pompeo memberi contoh Sri Lanka sebagai kasus yang perlu dipertimbangkan oleh negara Amerika Latin supaya lebih berhati-hati jika bekerja sama dengan Cina yang berakibat kepada kesulitan dalam membayar hutang di masa tenggang. Namun upaya Pompeo akan sia-sia
karena China nampak mendorong kerjasama lebih deras melalui narasi pembersihan nama terhadap kegiatan investasi dengan negeri tirai bambu bahwa mereka adalah sahabat. Ditambah pada tahun 2020, China menggelontorkan 1 miliar US dollar dalam bentuk pinjaman dana untuk menolong negara Amerika Latin melawan pandemi COVID-19. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Amerika Serikat dalam mengusir pengaruh China di halaman belakangnya yang mungkin akan semakin sulit dan rumit. Banyak upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam meredam penyebaran pengaruh China ke Amerika Latin, seperti melakukan kunjungan ke beberapa negara seperti Chile, Suriname, Kolombia, dengan membawa narasi harus berhati-hati dan menolak kedatangan China, serta kerjasama yang ditawarkan ke Amerika Latin dengan anggapan bahwa itu merupakan suatu hal yang berbahaya dan dapat mengganggu good governance negara. Lalu membuat kebijakan Better Utilization of Investment Lending Development atau BILD of 2018 dengan membentuk International Development Finance Corporation atau EDFC untuk memberikan pinjaman serta jaminan dana melalui partisipasi pemerintah dan perusahaan swasta dalam melakukan investasi dan pembangunan berkelanjutan ke negara berkembang termasuk Amerika Latin sebagai bentuk respon perlawanan terhadap pengaruh BRI. Posibilitas konfrontasi baru di Amerika Latin. Melihat tindakan yang dilakukan oleh China dan upaya Amerika Serikat dalam meredam penyebaran pengaruh BRI secara lebih luas di Amerika Latin, tentu dapat menjadi polemik konfrontasi baru terhadap kekuatan kedua negara. Karena aktivitas China dalam menyebarkan kebijakan BRI di benua Amerika tentu secara langsung menjadi ancaman bagi Amerika Serikat yang masih menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakangnya. Sehingga jika meminjam skenario yang dirumuskan oleh Nana de Graaf dan Bastiaan van Apeldoorn dalam artikel jurnal yang berjudul US-China Relation and the Liberal World Order, Consenting Elites Colliding Fashions, maka konfrontasi ini memasuki skenario pertama, yaitu konflik yang tak terhindarkan atau inevitable, di mana kemunculan China menjadi ancaman kekuatan Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia. Dalam kasus ini, konfrontasi Amerika Serikat dan China dapat berbuah konflik dan malah menambah daftar panjang dari perselisihan yang telah dilakukan oleh kedua negara sejak perang dagang membuat Amerika Latin mungkin menjadi medan perang kekuatan global, walaupun konflik yang terjadi hanya sekedar pemberian stimulus dana di sektor ekonomi, perdagangan, investasi, serta pembangunan dan bukan kepada aktivitas militer. Perseteruan tersebut mulai terlihat dari sikap Amerika Serikat tidak sadar ketika Panama membuka hubungan dengan China yang merupakan pusat jalur perdagangan bagi Amerika Serikat, membuat ini menjadi kemenangan terhadap negeri Paman Shah. Tentunya dengan kerjasama China dengan Panama membuat Amerika Serikat menjadi terancam jika tidak terus melakukan gerakan secara signifikan yang berakibat kepada adanya pergeseran posisi teratas dalam partner perdagangan utama dengan Amerika Latin dan China dengan mudah dapat mendominasi halaman belakang Amerika Serikat secara keseluruhan. Penggunaan rudal hypersonic canggih berulang kali oleh Rusia sebagai bagian dari pemboman Ukraina mungkin menarik perhatian utama Barat. Tetapi pejabat pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa China lah yang memiliki persenjataan hypersonic terdepan di dunia. Berikut informasinya.
Amerika Serikat menyebut bahwa Cina memiliki teknologi terdepan dalam senjata hipersonik di dunia. Menyusul Cina adalah Rusia yang diketahui telah melakukan penggunaan berulang rudal hipersonik sebagai bagian dari pengebomannya terhadap Ukraina. Meski begitu, Cina memimpin Rusia dalam infrastruktur dan jumlah sistem persenjataan rudal hipersonik, demikian seperti dikutip dari VOA Sabtu 11 Maret 2023. Tidak seperti rudal balistik yang terbang dengan kecepatan hipersonik, tetapi berjalan di sepanjang lintasan yang ditetapkan. Senjata hipersonik sangat dapat bermanuver meskipun terbang dengan kecepatan Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Menurut pejabat pertahanan AS, kemampuan manuver berkecepatan tinggi itu membuat senjata hipersonik sangat sulit dideteksi dan oleh karena itu sulit dihentikan. Menurut DIA dan informasi yang dikumpulkan oleh Badan Riset Kongres AS, Cina mengoperasikan 2 lokasi penelitian senjata hipersonik dengan setidaknya 21 terowongan angin. Beberapa terowongan angin dapat menguji kendaraan yang terbang dengan kecepatan hingga 12 Mach. Gudang senjata hipersonik Cina termasuk DF-17, rudal balistik jarak menengah dengan kendaraan luncur hipersonik yang memiliki jangkauan 1.600 km. Ia juga memiliki rudal balistik antar benua DF-41 yang juga membawa kendaraan luncur hipersonik. Senjata hipersonik Cina pernah mengelilingi dunia dalam sebuah pengujian sistem pada Juli 2021, mendorong pejabat tinggi pertahanan AS untuk membandingkan insiden tersebut dengan awal perlombaan luar angkasa asli pada 1950-an. Selain itu, Beijing juga memiliki kendaraan luncur hipersonik DF-JF dengan jangkauan hampir 2.000 km dan Sterisky 2 prototip hipersonik berkemampuan nuklir. Serangan rudal Rusia terhadap Ukraina pada Jumat 10 Maret menggunakan sekitar 6 rudal hipersonik Kinzhal Moskow. Kinzhal bergerak dengan kecepatan hingga maksimal 10 dan memiliki jangkauan sekitar 2.000 km. Rusia juga memiliki kendaraan peluncur hipersonik Avengers yang diklaim dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih dari 20 Mach dengan jangkauan lebih dari 10.000 km dan rudal hipersonik Zircon yang diluncurkan dari kapal dengan kecepatan tertinggi 8 Mach dan jangkauan 1.000 km. Fresrel dari DIA mengatakan Moskow juga mengembangkan rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara atau KH-95 dan telah mengumumkan rencana untuk menempatkan kendaraan luncur hipersonik pada rudal balistik antar benua Sarmat. Militer AS telah mengembangkan berbagai senjata hipersonik yang semuanya masih dalam pengujian atau pengembangan. Para pejabat mengatakan tidak seperti Cina dan Rusia, Washington tidak memiliki rencana untuk mempersenjatai senjata hipersoniknya dengan hulu ledak nuklir. Kondisi produsen mobil Jerman yang sedang megap-megap terlihat dari proyeksi penjualan sejumlah merek mobil yang relatif pesimistis. Meredupnya industri mobil ini mau tak mau membuat kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian Jerman secara keseluruhan. Berikut informasinya. Jerman telah lama dikenal sebagai negara produsen mobil mewah dengan kualitas tinggi dan penuh inovasi. Namun citra itu perlahan mulai pudar. Kondisi industri otomotif Jerman saat ini sedang berdarah-darah. Seperti yang dialami oleh pabrikan Volkswagen yang menyatakan akan mengakhiri program kesejahteraan dengan karyawannya yang telah dibuat sejak 1994. Kondisi produsen mobil Jerman yang sedang mengap-mengap itu juga terlihat dari proyeksi penjualan sejumlah merek mobil yang relatif pesimistis. Mercedes misalnya melakukan pemangkasan proyeksi keuntungan tahun ini. Begitu pula BMW yang menyatakan keuntungan segmen otomotif pada kuartal 2 tahun ini di bawah ekspektasi. Porsche menyusul di urutan ketiga yang memangkas proyeksi pendapatannya pada 2024. Meredupnya industri mobil ini mau tak mau membuat kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian Jerman secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui, industri mobil memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara tersebut. Ya,
produksi mobil Jerman memang tidak melulu soal para pabrikan besar. Ada ribuan industri menengah dan kecil di seantero Jerman yang juga terkait dengan rantai produksi ini. Lantas, apa yang terjadi dengan kondisi industri otomotif Jerman? Banyak faktor yang ditengarai berkontribusi pada lesunya industri ini. Tantangan pertama yang dihadapi tak terlepas dari kondisi perekonomian dunia setelah pandemi COVID-19. Tensi geopolitik dan tingginya kebutuhan birokrasi di tingkat nasional dan Eropa juga menjadi biang keladi kondisi produsen mobil Jerman yang terpuruk. Selain itu, industri mobil juga menderita karena lemahnya permintaan domestik yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Jerman yang juga sedang mengalami pelemahan. Namun, dua faktor yang disebut-sebut menjadi biang kerok utama dari ambruknya penjualan mobil Jerman adalah Cina dan transisi ke mobil elektrik. Schneider mengatakan permintaan telah turun dari yang diantisipasi, sementara kompetisi dengan negara lain makin meningkat. Dia mengatakan pasar mobil Cina saat ini telah pulih sepenuhnya setelah pandemi, namun itu tidak terjadi di Jerman. Dia menilai fenomena ini menandakan pangsa pasar mobil Jerman telah diambil alih oleh sang kompetitor asal Cina. Schneider menduga mobil listrik asal Jerman sulit berkompetisi karena harganya yang selangit. Sementara Cina berhasil mengembangkan mobil listrik yang jauh lebih murah. Tensi perdagangan antara Cina dan Eropa memperburuk kondisi pasar mobil-mobil Jerman. Berakhirnya subsidi kendaraan listrik di Jerman juga memperburuk kondisi ini. Rencana untuk menerbitkan kebijakan keringan pajak untuk mobil listrik tengah dibahas di Jerman. Secerca harapan terkait masa depan industri otomotif Jerman sebenarnya muncul dengan makin populernya mobil hybrid dan penjualan mobil konvensional yang kembali meningkat. Namun sejumlah pihak tetap mengingatkan pentingnya kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan terkait regulasi dan memfokuskan kembali pada kualitas. FDA juga melihat perlunya transformasi pada sisi produksi mobil-mobil Jerman. With the COVID, then it began with the war. Prices are getting higher from the materials, and this makes it only more difficult for normal working people, to buy, for example, a car. On the other hand, the demand is lower than before because of this reason, and this is something to think about. This is our signal to the government. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas bien. Voilà, la guerre en Ukraine, en Israël, Gaza. Pour l'économie, c'est pas bon. Et on a beaucoup de sous-traitants qui viennent de là-bas. Voilà. C'est la guerre, c'est jamais bon pour tout le monde. Is een duidelijk signaal geven naar de Europese politiek. Uni Eropa resmi menabung kendaraan perang baru ke Cina. Ini terkait penerapan tarif ke mobil listrik Tiongkok. Uni Eropa memutuskan menetapkan tambahan tarif antara 17,4% dan 38,1% ke mobil listrik Cina. Hal ini menyebabkan Cina meradak. Berikut informasi selengkapnya. Uni Eropa resmi menabung genderang perang baru dengan Cina. Blok tersebut menaikkan tarif mobil listrik yang diimpor dari tirai bambu. Ini memicu teguran Cina. Pasalnya bagi Beijing, Uni Eropa merupakan pasar yang penting dan berkembang bagi industri otomotifnya. Uni Eropa memutuskan menetapkan tambahan tarif antara 17,4% dan 38,1% ke mobil listrik Cina.
Ini di luar bea masuk yang sudah ada sebelumnya sebesar 10%. Dalam hitungan tertinggi, tingkat keseluruhan maksimal yang harus dibayar bisa mendekati 50%. Hal ini menyebabkan Cina meradang. Keputusan itu menyusul penyelidikan atas dukungan negara Tiongkok terhadap pembuatan kendaraan listrik. Komisi Eropa, Badan Eksekutif Uni Eropa, meluncurkan penyelidikan khusus pada Oktober 2023. Penyelidikan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah harga kendaraan listrik Cina terlalu rendah karena subsidi sehingga merugikan produsen mobil Eropa. Komisi mengatakan penyelidikannya untuk sementara menyimpulkan bahwa industri kendaraan listrik di Cina mendapat keuntungan dari subsidi yang tidak adil yang menyebabkan ancaman kerugian ekonomi. Kebijakan Eropa ini sebenarnya mengikuti sikap protektif Amerika Serikat AS yang lebih dulu terjadi. Para pejabat barat khawatir bahwa lapangan kerja dan industri-industri penting yang strategis akan terhapus oleh impor murah dari Cina. Di sisi lain, Uni Eropa juga menyelidiki dukungan Cina terhadap perusahaan turbin angin dan pemasok panel surya. Namun belum ada arahan apakah tarif yang sama akan dikenakan. Mengutip CNN International, Eropa kini bak dalam dilema karena harus mencapai keseimbangan antara melindungi industrinya dan mewujudkan komitmen terhadap perekonomian ramah lingkungan, mencakup larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel baru mulai tahun 2035. Perlu diketahui kebijakan tarif ini masih sementara, keputusan apakah bisa menjadi permanen akan berlaku November nanti. Diketahui setidaknya tarif baru itu sudah terdampak ke 3 perusahaan kendaraan listrik besar, yakni BYD yang bersaing dengan Tesla untuk posisi sebagai penjual baterai EV terbesar di dunia, Geely and Sage. BYD dikenai bea tambahan terendah yakni 17,1%. Sementara Geely, pemilik Volvo asal Swedia, 20% dan Sage dikenai tarif tertinggi 38,1%. Dalam penjelasannya, Uni Eropa berjanji akan memberi keringanan ke produsen kendaraan listrik lainnya di Cina, asal mereka mau bekerja sama dengan penyelidikan blok tersebut dan bea maksimal bagi yang sebaliknya. Dikatakan bagi yang kooperatif bea tambahan sebesar 21%, sedangkan produsen yang tidak bekerja sama akan dikenakan 38,1%. Tesla sendiri memiliki pabrik mobil listrik di Cina, ini pun jadi pengawasan Uni Eropa. Eropa merupakan tujuan utama ekspor kendaraan listrik Cina. Menurut Rhodium Group, sebuah wadah pemikir tahun lalu, nilai impor mobil listrik Uni Eropa dari Cina mencapai 11,5 miliar US dollar atau sekitar 187 triliun rupiah atau 16.282 atau 1 US dollar. Naik dari hanya 1,6 miliar US dollar pada tahun 2020. Tarif kendaraan listrik baru ini kemungkinan akan membuat negosiasi keras antara Cina dan Uni Eropa. Dalam pernyataan Rabu pagi sebelum keputusan Eropa, Cina sudah mengancam akan memberikan balasan. Hal ini juga diamani Kepala Riset Otomotif di konsultan Romotion Will Roberts. Reaksi Beijing terhadap tarif tersebut dapat mengarah pada perang dagang dengan Eropa. Resiko bagi internal Eropa juga muncul. Produsen mobil Eropa sendiri sudah banyak yang memproduksi mobil di Cina dan kemudian menjualnya kembali ke Eropa yang diyakini lebih mahal ke konsumen karena tarif yang tinggi. Selain itu, produsen mobil Jerman sangat juga bergantung pada Cina dalam penjualannya. Pembalasan dari Beijing dapat membuat hidup mereka lebih sulit. Sementara itu, analisis Rhodium Group mengatakan bisa saja muncul penolakan terhadap keputusan Komisi Eropa dari negara anggota sendiri. Bisa saja upaya pemblokiran dilakukan. Ya, China buka suara soal langkah Uni Eropa yang menerapkan pajak tinggi bagi kendaraan listrik asal China. Menurut Beijing, kebijakan Uni Eropa tersebut adalah langkah yang keliru. Pemerintah China meminta Eropa kembali mempertimbangkan langkah tersebut di mana China berpandangan kerjasama dagang merupakan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan perdagangan dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, bahkan mengatakan kebijakan menaikkan tarif impor akan menjadi bumerang bagi Eropa. Lin juga menilai kebijakan Uni Eropa tersebut diklaim akan merusak stabilitas produksi dan rantai pasok industri mobil global. Lin mendesak Uni Eropa untuk menghormati komitmennya dalam mendukung perdagangan bebas dan menentang proteksionisme serta menegakkan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara.
Kendaraan listrik buatan Cina belum berhenti memusingkan produsen otomotif Eropa. Hal ini mengemuka dalam Geneva International Motor Show atau GIMS yang dimulai pada Senin 26 Februari 2024. Pabrikan Cina, SAIC, dan BYD membawa dua ambisi besar yang membuat Eropa harus memainkan strategi, salah satunya dengan memaksa rekanan pemasok untuk menekan harga bahan baku dan suku cadang. SAIC mengungkap M3 Hybrid, sementara BYD membawa Seal untuk ditandingkan di daftar mobil terbaik versi GIMS 2024. Jika menang, Seal akan jadi mobil listrik pertama asal Cina yang meraih penghargaan bergengsi itu. Adapun raksasa otomotif Prancis, Renault, mengenalkan R5. Pengamat otomotif yang juga editor majalah Autocar Inggris, Mark Tissot, dalam keterangannya Senin 26 Februari 2024 di Geneva, Swiss mengungkapkan, kehadiran pabrikan mobil listrik Cina seperti BYD di Eropa memang telah menjadi ancaman bagi produsen mobil listrik asal Eropa. Apalagi harga dan kualitas yang ditawarkan jauh lebih menarik dibandingkan kompetitornya. BYD are the car brand on every single car maker's lips. When they're referencing the threat of Chinese car makers, really they're referencing the threat of BYD. We go to motor shows all around the world and BYD at every single one. They are present in almost everything of the automotive industry at the moment, and the European car makers are very, very worried because BYD, the cars have become much better looking, much better to drive, the quality is there, and they have a huge cost advantage as well. Di Inggris, jumlah produk BYD lebih murah hingga 27% dari buatan Volkswagen. Beberapa model terbaru produk Cina lebih murah hingga 50% dari buatan Eropa. Kini baterai dan aneka komponen kendaraan listrik lebih efisien jika diimpor dari Cina. Padahal, mobil dengan TKDN di bawah 45% akan dikenai pajak tambahan 10% dari harga keluaran pabrik. Aturan itu salah satu penyebab harga mobil listrik buatan Uni Eropa mahal. Dalam situasi sekarang, industri otomotif Eropa akan kesulitan mencapai target produksi dan transisi energi. Di Jerman, ada target 15 juta mobil listrik beroperasi dalam 7 tahun mendatang. Sayangnya berkaca dari tren penjualan, target itu akan sulit tercapai. Think less people will buy because less people will be able to afford that car, and it's unfair. Affects the economy, the cost of life, their standard of life. I don't really care whether the EV is from a Chinese company or a European company or an American company. I want a good car that helps the planet to survive. I think it's not good, and if you look in general in the future, it's gonna be bad. The Commission said, well, we need to compare the price at which Chinese companies buy Chinese batteries, which is quite low, with an international benchmark, which is very high. And the difference between those two, that's a subsidy, which obviously in WTO law is very questionable, because the subsidy, or to have a subsidy, you need to have an action from the government. And here what we see is just private companies like CATL selling batteries to Chinese car manufacturers, and we don't really see the link with the government in there. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Rasum pekan depan.